Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas naik. Ini Sobat, ini adalah pusaka yang juga baru saja saya dapatkan. Coba ini untuk di pusaka yang ini dia berbentuk pedang. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa sih pedangnya, karena untuk di pedang ini tidak sembarang pedang. Dia ini untuk di pamornya dia sangat luar biasa sekali. Jadi apa ya, bisa dikatakan untuk di pamornya adalah pamor pilihan. Dan juga untuk di pamornya ini saya sangat suka sekali Sobat dengan pamornya. Itulah kenapa kemarin itu saya apa ya, mungkin ini memang sebagai jodoh, mungkin jodoh dengan saya karena gini. Karena dari teman saya itu sebenarnya untuk di pusaka ini pernah saya tanyakan waktu itu, tetapi apa ya, masih belum belum cocok gitu. Terus beberapa minggu dia menawarkan lagi kepada saya, Mas, ini silakan diambil keduanya segini gitu. Terus gini, wah, saya pun juga masih ini belum bisa menjawab karena waktu itu Sobat saya terbentur dengan pendanaan atau dari budgetnya. Dan alhamdulillah ternyata untuk di beberapa waktu apa ya, beberapa hari gitu setelahnya saya mendapatkan sebuah rezeki, akhirnya terus saya berhasil untuk memboyong keduanya. Jadi keduanya ini saya mahari berbarengan. Nah, untuk yang pusaka ini dan juga yang ini. Tapi kalau untuk yang pusaka yang ini, nah pedang yang ini adalah sebagai pembanding saja bahwasanya Sobat, saya memiliki dua buah pamor. Yang pamornya ini dia sama, tetapi untuk apa ya, dari bentuknya sedikit ada perbedaan. Sedangkan untuk yang pamor yang ini dia rapat, jadi untuk di pamornya itu dia rapat, sedangkan yang ini dia agak tidak apa ya, tidak begitu rapat. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja untuk melihat satu persatu seperti apa sih wujud dari pusakanya. Kita akan lihat dulu dari yang kecil ini Sobat. Nah, ini dari yang kecil ini dulu. Untuk di bentuknya seperti ini saya nggak tahu kira-kira ini gaya dari gagang mana ini ya. Nah, bentuknya seperti ini saya masih bimbang kira-kira apakah diganti untuk diwarangkannya atau gimana. Karena gini, karena kebanyakan dari koleksi-koleksi pedang saya itu saya ganti dengan kayu telesium nginden seperti ini Sobat. Jadi kesannya itu kan bagus. Nah, sambil menunggu tuan barunya itu saya pun juga dalam mengoleksinya itu juga saya nikmati. Itulah kenapa kalau memang saya rasa untuk diwarangkannya kurang layak, biasanya memang saya ganti. Nah, untuk yang ini tak lihat kok kayaknya masih bagus. Hanya saja mungkin nanti kalau seumpama ini tidak saya ganti, mungkin akan saya tambah apa ya, motif seperti ini. Nah, seperti di pedang ini. Nah, motif seperti ini. Nah, biar apa? Biar kesannya itu juga eksotik, kesannya itu menyenangkan sambil menunggu tuan barunya. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya Sobat. Nah, ini adalah pedang lameng. Nah, pedang lameng Pamengkang Jagat ini kalau Anda melihat di sini Sobat, di bagian tengahnya ini dia retak. Nah, dia retak. Dan untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor kalau nggak salah ini Pandito, Bolo Pandito. Jadi ini untuk di apa, garisnya dia ke atas lalu dia melengkung. Nah, dia kembali lagi ke bagian bawah. Ini seperti ini, alurnya seperti ini. Ini kalau di dalam buku pamor ini masuknya di pamor Pandito, Bolo Pandito. Nah, seperti itu. Mungkin ada juga yang bilang pamor ujung gunung, ada juga yang bilang pamor junjung derajat, itu seperti itu. Jadi memang di apa ya, di dunia Tosan Aji terkadang pengetahuan dari setiap orang itu berbeda-beda, baik itu dalam hal pengetahuan pamor, dapur, apalagi tentang penangguhan pusaka. Nah, ini kalau saya merujuk di buku pamor, ini lebih tepat ke pamor Pandito, Bolo Pandito Sobat. Dan ini adalah pusaka Pamengkang Jagat, jadi luar biasa banget. Ini seperti ini. Saya nggak tahu kenapa banyak sekali dari ini koleksi-koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit itu saya suka dengan yang Pamengkang Jagat kayak gini Sobat. Dan itu terbukti beberapa dari penonton saya atau pemahar di Galeri Bumi Mojopahit itu pun juga menyukai dengan bilah yang retak seperti ini. Karena ya itu tadi mungkin unik dan juga ternyata Sobat ada tuah tertentu di pusaka Pamengkang Jagat seperti ini. Salah satunya ada yang bilang apa ya, untuk dijual beli tanah agar mudah, dimudahkan seperti itu. Ada juga yang untuk
hal kepangkatan atau kepemimpinan. Ada yang meyakini seperti itu, ya monggo-monggo saja. Nah, ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini, yang mana untuk di pusaka terakhir ini saya mendapatkan 4. Sudah saya review 2, pesi kurung dan juga keris sempaner, pamornya pamor kul buntet atau lentang mas. Nah, untuk yang selanjutnya adalah di video ini saya mendapatkan 2 buah pedang. Nah, salah satunya adalah pedang yang ini sobat, pedang lameng pamengkang jagat, pamornya adalah Pandito Bolo Pandito. Oke, kita akan melihat untuk di pedang yang kedua. Nah, pedang yang kedua ini untuk diwarangkannya dia sangat sederhana sekali. Kalau untuk yang ini sudah pasti akan saya ganti untuk diwarangkannya sobat, karena kalau untuk di saya ini tidak layak, tidak tidak ngeh kalau untuk saya. Akan saya ganti untuk warangkannya, warangka yang baru. Kemungkinan besar adalah saya ganti seperti ini. Jadi kayunya ada kayu telesium nginden. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini, ini adalah salah satu dari pamor yang terkadang orang kalau yang tidak tahu itu dia takut dari namanya sobat. Ini adalah pamornya pamor gubet, atau di dalam dunia tosan aji itu pamornya adalah buntel mayat. Bukan buntel mayit tapi buntel mayat. Arti mayat itu di dalam bahasa Jawa adalah miring. Jadi buntel mayat adalah pembungkus miring, karena untuk di alur dari pamornya ini dia alurnya miring seperti ini dan dia menuju puncak. Nah, ini seperti ini, miring seperti kayak pembungkus dan dia miring terus sampai ke bagian puncak. Ini seperti ini. Nah, ini baunya minyak apa ini kira-kira ya? Baunya kok lumayan agak menyengat. Ini nanti setelah dibuatkan warangka akan saya warangi sobat, jadi biar diwarangi. Nah, ini adalah dapurnya pedang lameng juga. Ini pedang lameng, pamornya adalah pamor gubet, dan juga di sini bagian sor-sorannya ini ada pamor batu lapak sobat. Nah, ini ada pamor batu lapaknya. Jadi ini di pedang ini ada 2 buah pamor. Nah, sebagai pembanding ini saya juga punya sebuah koleksi. Nah, koleksi saya ini pun juga pamornya sobat adalah pamor buntel mayat. Coba kita akan melihat untuk di koleksi saya. Nah, untuk di koleksi saya yang sudah saya miliki, ini pamornya adalah pamor buntel mayat dan juga juga gubet. Tetapi kalau untuk Anda melihat untuk di alur pamornya ini dia rapat sobat. Nah, ini alurnya rapat. Kalau untuk yang ini dia agak renggang. Nah, kalau untuk yang ini dia agak renggang. Sama-sama pamornya adalah pamor gubet atau pamor buntel mayat, tapi untuk di karakter pamornya dia ini berbeda. Nah, yang satu agak renggang, yang satu lagi dia rapat. Ini mantap ini pusakanya ini. Selain panjang, dia juga tantingannya mantap. Nah, selain panjang, dia ini memang panjang sobat untuk di pedangnya ini. Selain panjang juga tantingannya mantap. Dan yang pasti untuk di pamornya ini adalah salah satu dari jenis pamor yang istimewa kalau menurut saya, karena saya pun juga masih mencari sampai saat ini pamor gubet atau buntel mayat ini yang berada di keris. Kalau untuk di pedang saya sudah punya, kalau untuk di tombak saya sudah punya. Kapan hari saya mempunyai tombak cacing kanil, itu pamornya adalah pamor gubet. Nah, kalau untuk yang di keris saya masih belum punya. Ini saya masih mencari untuk di pamor gubet yang berada di keris sobat. Nah, ini sobat Anda amati, mungkin di antara sobat ini ada yang sedang mencari pamor gubet atau pamor buntel mayat seperti ini. Mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Ini adalah pedang-pedang istimewa kalau menurut saya, dan pedang-pedang ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Coba kita akan melihat dari yang pertama. Nah, ini adalah pamornya pamor Pandito Bolo Pandito. Ini saya sangat yakin sekali nanti kalau seumpama sudah diwarangi akan tampak keindahan dari pamornya sobat. Nah, ini untuk di pamornya tertutup dengan minyak kayaknya ini, jadi tidak begitu kentara. Nah, kalau untuk yang ini mungkin sudah diwarangi ya, jadi sudah diwarangi. Hanya saja mungkin kalau untuk saya
untuk di warangannya ini kayaknya masih belum begitu maksimal ini, atau bisa juga ini adalah warangan lama. Itulah kenapa nanti setelah saya buatkan warangka baru, saya pesankan warangka baru, nanti akan saya warangi ulang sobat, biar jadinya itu maksimal. Jadi bagusnya itu biar maksimal, karena pusakanya bagus, harus sandangannya pun juga setidaknya juga harus apa ya, sepadan gitu, seperti itu. Nah ini yang kedua. Nah ini adalah pamornya, juga pamor gubet atau buntel mayat, hanya saja dia untuk di motif dari pamornya ini dia rapat sobat. Nah, dia rapat banget seperti ini sangat luar biasa sekali. Kalau yang ini dulu saya dapatkan dari teman saya Sulu. Nah kalau untuk yang ini, yang dua ini saya dapatkan dari satu orang. Kalau Anda kapan hari itu ingat dengan sebuah pusaka Betok Pamengkang Jagat yang apa, bekas dari Lurah Randu Songo. Nah itu saya dapatkan dari beliau, jadi dari teman saya yang ini sama ini sobat. Ini adalah pusaka yang sangat luar biasa, dan ini nanti akan saya buatkan warangka dulu sobat. Oke, untuk di video ini cukup sekian sobat. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.